Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan pendidikan agama di Desa Mamben, sejarah berdirinya Madrasah Marakit Talimat Mamben Lauk. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, setelah melalui perjuangan panjang yang melibatkan segenap jiwa dan raga bangsa ini. Namun, kemerdekaan yang diperoleh dengan darah dan air mata bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tantangan baru, termasuk dalam sektor pendidikan. Kondisi politik dan sosial pasca kemerdekaan sangat rentan. Di berbagai daerah, masyarakat masih dilanda keresahan karena berbagai konflik internal, pemberontakan, hingga kekacauan yang membuat berbagai sektor penting, termasuk pendidikan, terabaikan. Pendidikan pada masa itu menjadi salah satu sektor yang paling tertinggal. Di desa-desa, pendidikan formal hampir tak tersentuh. Banyak keluarga di pedesaan yang mengandalkan pendidikan agama sebagai jalan untuk mencerdaskan anak-anak mereka. Pendidikan ini pun sebagian besar berlangsung di pesantren, surau, atau tempat pengajian yang sederhana, di mana para tuan guru, ulama, dan kiai berperan penting dalam penyebaran ilmu agama. Disinilah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad hadir dengan ide besar untuk membawa perubahan sosial pendidikan di Desa Mamben. Desa Mamben Lauk terletak di sebuah pedalaman Lombok Timur, sebuah daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kehidupan masyarakat di sana masih kental dengan tradisi Islam yang diajarkan dari generasi ke generasi. Pendidikan agama menjadi satu-satunya fondasi yang diwariskan oleh para orang tua, dengan tujuan menjaga akhlak dan keimanan anak-anaknya. Meski begitu, model pendidikan di pesantren saat itu masih jauh dari kata modern. Sistemnya sederhana, berbentuk halakah, pengajaran kelompok, atau sorogan, individu, di mana para santri belajar duduk bersila sambil mengenakan kain sarung dan baju pejana, mendengarkan bacaan kitab yang diulang-ulang oleh sang tuan guru. Namun, keterbatasan fasilitas dan dukungan dari pemerintah menjadikan perkembangan pendidikan di pedesaan, khususnya di Mamben Lauk, mengalami stagnasi. Kondisi ini membuat banyak tokoh agama di Mamben merasa prihatin, terutama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, yang memiliki visi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Bagi beliau, pendidikan bukan hanya sebatas ritual agama, melainkan sebuah tangga menuju kecerdasan yang lebih tinggi. Pendirian Madrasah Marakit Talimat. Pendirian Madrasah Marakit Talimat diawali oleh kegelisahan Tuan Guru Zainuddin akan minimnya akses pendidikan agama yang terstruktur di Mamben Lauk. Sebagai seorang ulama yang berwawasan luas dan progresif, beliau melihat bahwa sistem pendidikan di pesantren yang sudah ada tak sepenuhnya memadai untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Beliau kemudian menggagas sebuah madrasah yang berbasis sistem klasikal, yang lebih terstruktur dan bisa memberikan dampak positif bagi generasi muda. Namun, perjalanan untuk mendirikan madrasah tersebut bukan tanpa tantangan. Penolakan datang dari berbagai pihak, termasuk ayahnya sendiri, Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad, yang merasa khawatir jika madrasah formal akan menggeser posisi pesantren sebagai pusat pendidikan agama di desa. Tuan Guru Zainuddin meyakinkan ayahandanya bahwa madrasah ini bukan untuk mengurangi peran pesantren, melainkan sebagai pelengkap yang akan mengajarkan ilmu agama dengan kurikulum lebih terukur. Setelah melalui dialog panjang, akhirnya Tuan Guru Arsyad memberikan restunya. Dengan dukungan keluarga, terutama Haji Muhtar, Haji Yakub, Guru Arifin, Haji Mahmudin, dan Haji Halidi, Tuan Guru Zainuddin memulai pembangunan madrasah pada tahun 1952. Perjalanan pembangunan ini diiringi oleh semangat gotong royong masyarakat desa yang percaya bahwa ilmu agama adalah bekal utama untuk menghadapi dunia. Makna filosofi nama madrasah. Pada awalnya, madrasah yang didirikan diberi nama Nahdlatul Ahliyah Al-Islamiyah yang artinya, kebangkitan keluarga Islam. Nama ini melambangkan harapan agar madrasah ini menjadi pijakan kebangkitan ilmu agama dalam keluarga-keluarga muslim di Mamben. Namun, dalam proses perkembangan, nama madrasah tersebut diganti menjadi Madrasah Marakit Talimat Al-Islamiyah Al-Ahliyah, yang artinya, tangga pendidikan Islam untuk keluarga. Nama ini mencerminkan harapan dan visi Tuan Guru Zainuddin Arsyad, bahwa madrasah ini akan menjadi tangga bagi generasi muda untuk menggapai ilmu dan iman, agar siap menghadapi kehidupan dengan bekal ilmu agama yang kuat dan seimbang dengan ilmu pengetahuan umum. Hambatan yang dihadapi. Perjalanan madrasah ini menghadapi tantangan dari masyarakat yang kurang menerima sistem pendidikan formal yang dianggap terlalu di barat. Sebagian besar masyarakat masih terpaku pada hadits yang menyatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pendidikan klasikal akan membuat anak-anak Mamben menjadi lebih condong pada budaya barat yang berjarak dari tradisi Islam. Tuan Guru Zainuddin dengan sabar menjelaskan kepada masyarakat bahwa tujuan madrasah ini adalah memperkuat ilmu agama, bukan untuk meninggalkan tradisi.
Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan formal adalah sebuah upaya untuk merangkum ajaran agama secara lebih sistematis agar bisa disampaikan kepada lebih banyak santri, sehingga pada akhirnya umat akan lebih terdidik dan siap menghadapi perkembangan zaman. Perjuangan masyarakat dalam membangun madrasah. Madrasah pertama kali didirikan dengan ruang belajar sederhana, memanfaatkan halaman rumah Tuan Guru Zainuddin. Para santri yang datang dari berbagai daerah di sekitar Mamben Lauk dengan ikhlas belajar di bawah atap daun kelapa yang seadanya. Melihat antusiasme santri yang semakin meningkat, Tuan Guru Zainuddin mulai memikirkan untuk membangun gedung madrasah yang permanen. Pada tahun 1954, sebuah tanah pekarangan milik Amak Senep, salah satu tokoh masyarakat, disumbangkan untuk pembangunan gedung madrasah yang lebih layak. Pembangunan gedung ini melibatkan seluruh warga yang bekerja dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semangat gotong royong yang tinggi membuat gedung tersebut selesai dalam waktu yang relatif singkat. Masyarakat memanfaatkan tenaga, waktu, dan bahan bangunan seadanya demi tercapainya cita-cita pendidikan agama di desa mereka. Resmian dan tantangan dari pemerintah. Saat gedung madrasah selesai dibangun dan siap diresmikan, tantangan baru datang dari pemerintah setempat. Mereka merasa keberatan dengan keberadaan madrasah baru di desa yang sudah memiliki madrasah sebelumnya. Kekhawatiran akan adanya perpecahan di kalangan masyarakat menjadi alasan utama pemerintah untuk mengeluarkan ultimatum agar madrasah ini ditutup. Namun, Tuan Guru Zainuddin dengan bijaksana merespon situasi ini dengan melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah melalui pengurus Partai Masyumi. Dalam negosiasi, akhirnya disepakati bahwa gedung baru tersebut akan diresmikan sebagai gedung Masyumi, dan madrasah tetap diizinkan beroperasi di dalamnya. Perkembangan Madrasah Marakit Talimat. Setelah diresmikan, Madrasah Marakit Talimat terus berkembang menjadi pusat pendidikan agama yang sangat dihormati di Mamben Lauk. Para murid yang datang tidak hanya dari Mamben, tetapi juga dari desa-desa sekitar seperti Wanasaba, Suela, dan Suntalangu. Semangat pendidikan yang dibangun oleh Tuan Guru Zainuddin menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus belajar dan menjaga ilmu agama di tengah perkembangan zaman. Kesimpulan. Sejarah berdirinya Madrasah Marakit Talimat adalah potret perjuangan yang penuh dedikasi dan pengorbanan. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan sebagai jembatan untuk mencapai kemajuan dan pencerahan dalam masyarakat. Melalui madrasah ini, Desa Mamben Lauk menjadi saksi dari semangat perubahan yang dibawa oleh Tuan Guru Zainuddin Arsyad demi masa depan umat Islam. Madrasah Marakit Talimat kini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol harapan dan kebangkitan dalam pendidikan agama di Lombok. Semoga semangat perjuangan yang ditinggalkan oleh para pendiri madrasah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memajukan pendidikan agama dalam segala kondisi dan tantangan yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.